Di sudut desa yang sunyi, berdirilah sebuah rumah kayu tua berwarna kelabu, beratap seng berkarat, dan berpagar bambu yang mulai keropos. Di beranda yang menghadap ke kebun pisang, seorang kakek duduk diam menatap langit sore yang memerah. Wajahnya penuh keriput, matanya dalam dan sayu, seakan menyimpan ribuan cerita yang tak sempat ia bagi kepada siapapun. Namanya Mbah Joyo, lelaki sepuh yang telah kehilangan banyak hal dalam hidup, kecuali dua cucu kembarnya, Rita dan Rina. Sejak anak laki-lakinya dan menantu perempuannya meninggal dalam kecelakaan 5 tahun lalu, Mbah Joyo membesarkan kedua cucu itu seorang diri. Ia bukan orang berilmu tinggi, bukan pula hartawan. Tapi hatinya luas dan tangannya hangat. Ia mengajari mereka membaca doa, menyapu halaman, dan menghormati waktu. Rumah itu tak pernah ramai, tapi selalu hidup oleh tawa dan bisik pelan dua gadis remaja yang tumbuh dengan kesederhanaan dan kasih sayang. Rita adalah anak pertama, lahir 2 menit lebih awal dari Rina. Ia tenang, rajin, dan pandai membawa diri. Setelah lulus SMK, ia bekerja di sebuah minimarket kecil di kota, mengisi rak, mencatat stok, dan membantu kasir. Rina, lebih ceria dan spontan, belum mendapat pekerjaan tetap, namun ia tak pernah mengeluh. Ia membantu kakeknya di ladang kecil belakang rumah, menanam kangkung dan bayam yang dijual ke pasar setiap Senin dan Kamis. Setiap malam, saat jam dinding menunjuk pukul 9, Rina akan mengenakan jaket dan menghidupkan motor tua mereka, lalu menjemput Rita di minimarket. Jalanan gelap dan sepi, tapi sudah menjadi rutinitas harian yang mereka jalani tanpa keluhan. Kadang mereka berhenti sejenak di warung pinggir jalan untuk membeli tahu petis, kadang hanya langsung pulang dan makan bersama dengan nasi sisa siang. Hidup mereka sederhana, tapi utuh. Tak pernah sekalipun Mbah Joyo merasa hidupnya kurang, selama melihat cucunya pulang dengan selamat. Sore itu, Rita pulang lebih awal dari biasanya karena mendapat giliran shift pagi. Ia meletakkan tas kecilnya di meja, membuka ikat rambutnya, lalu duduk di samping kakeknya di serambi. Matanya berbinar. Ia baru saja menerima gaji bulanan, meski tak seberapa, cukup untuk membeli sabun, beras, dan sesekali mentraktir Rina makan mie goreng di alun-alun. Rina yang mendengar kabar itu langsung bersorak kecil dari dapur dan berkata ia ingin ditraktir malam ini juga. Mbah Joyo hanya tersenyum. Baginya, melihat mereka bahagia adalah kekayaan yang tak bisa dibeli sawah manapun. Sebelum matahari tenggelam sepenuhnya, Rita dan Rina sibuk di kamar, memilih pakaian sederhana yang bersih. Rita masih mengenakan celana bahan hitam dan kaos minimarket berkerah biru, sementara Rina memakai kemeja motif bunga dan celana jeans yang mulai pudar warnanya. Mereka terlihat seperti dua saudari yang siap menaklukkan malam, meski hanya untuk makan gorengan dan minum es teh. Pukul 7 malam, mereka pamit. Mbah Joyo sempat berpesan agar tak pulang larut. Tapi Rina hanya tertawa, menjawab dengan ringan bahwa mereka hanya sebentar. Motor tua meraung pelan saat keluar dari halaman, meninggalkan suara jangkrik yang menggema di antara kebun dan pohon pisang. Di alun-alun, mereka duduk di tikar plastik dekat penjual mie rebus. Lampu-lampu jalan temaram menerangi wajah mereka yang saling menertawakan hal-hal sepele. Mereka berbagi cerita, bercanda soal teman lama, dan tertawa keras saat mengingat masa-masa SD yang penuh kenakalan kecil. Malam berjalan cepat ketika hati sedang ringan. Tanpa mereka sadari, waktu menunjukkan pukul 11:30. Rita menoleh ke jam tangan kecil di pergelangan tangannya. Besok aku kerja pagi lagi, katanya lirih. Rina mengangguk, dan mereka segera berkemas. Perjalanan pulang kembali menyusuri jalur gelap yang biasa mereka lalui. Angin malam mulai terasa menusuk kulit. Jalanan mulai sepi. Di beberapa titik, hanya terdengar suara anjing menggonggong dari kejauhan dan gelegar knalpot sepeda motor yang lewat cepat. Di rumah, Mbah Joyo belum tidur. Ia duduk di tepi dipan kayu, menunggu lampu depan dinyalakan pertanda cucunya pulang. Tapi malam itu terasa berbeda. Waktu berlalu terlalu lambat. Angin terasa terlalu dingin. Kicau burung malam tak terdengar. Seakan waktu menahan napasnya. Ia menatap jam dinding yang kini menunjukkan pukul 12:10. Biasanya,
Suara motor sudah terdengar di halaman saat waktu segini. Namun yang terdengar hanyalah suara detak jam dan gelegak perasaan yang perlahan menyesakkan dada. Beberapa kali ia berdiri, melangkah keluar dan menatap ke arah jalan setapak yang gelap. Tidak ada lampu motor. Tidak ada suara. Tidak ada siapa-siapa. Dan di dalam hatinya, mulai tumbuh benih yang tidak ia mengerti. Sebuah kegelisahan yang menggores tanpa alasan. Ketika malam berlalu tanpa kepulangan, ia tak bisa tidur. Ia duduk di atas tikar sembahyang yang ia hamparkan sendiri, berdoa dengan bibir bergetar. Ia menyebut nama cucu-cucunya dalam lirih, berharap suara hatinya menembus malam dan sampai ke telinga langit. Tak ada firasat pasti, tapi Mbah Joyo tahu, malam itu bukan malam biasa. Malam itu, sesuatu sedang berubah. Dan rumah yang biasanya hangat oleh canda dua gadis muda, perlahan menjadi senyap. Senyap yang menggantung seperti kabut, menyelimuti tiap sudut rumah. Senyap yang terasa lebih dingin dari udara, lebih gelap dari bayangan. Senyap yang menandai awal dari sesuatu yang tak bisa dihentikan lagi. Dan benar saja. Malam yang hening itu menyimpan luka yang tak akan sembuh dalam semalam, atau bahkan seumur hidup. Di kejauhan, di balik rimbunnya pohon angsana yang tumbuh liar di dekat pagar SD tua, dua sosok gadis muda tergeletak tanpa daya. Rina, tubuhnya gemetar dalam diam. Bibirnya basah oleh liur dan sisa racun kimia yang disumpalkan ke tenggorokannya. Matanya terbuka tapi kosong, seperti cermin retak yang tak lagi memantulkan siapapun. Di sampingnya, tubuh Rita terbujur kaku. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat keabu-abuan, dan pelipisnya membiru. Ia tak lagi bergerak. Satu sisi kepala bersandar pada akar pohon angsana yang mencuat dari tanah, dengan sudut yang aneh. Sekujur tubuhnya basah oleh embun dan lumpur, menyatu dengan bumi yang tak semestinya menjadi tempat peristirahatan seorang gadis muda yang baru saja gajian dan ingin mentraktir saudara kembarnya makan mie goreng. Malam itu telah berubah menjadi neraka. 5 pemuda yang mereka temui di depan SD bukan hanya merampas barang dan uang mereka, tapi juga menjadikan tubuh dua perempuan itu pelampiasan nafsu dan kejiwaan yang telah lama rusak. Mereka datang dengan tawa, membawa botol minuman dan mulut kotor. Tapi pergi dengan jejak jijik yang ditinggalkan di tubuh dan jiwa yang tak berdaya. Rina sempat mencoba melawan. Tapi ia dicekik, diikat, dan dicekoki 5 butir pil haram yang membuat pikirannya kabur seketika. Dunia berputar di matanya. Suara menjadi samar. Tubuhnya lemas. Ia tak lagi bisa menjerit, hanya merintih, lalu tenggelam dalam kehampaan yang panjang. Rita, ia yang paling kuat dari mereka berdua. Ia berusaha menendang, memukul, bahkan menggigit. Tapi kekuatan fisiknya kalah jauh dibanding 5 pria muda yang mabuk dan kehilangan kendali. Setelah selesai, salah satu dari mereka, Tony, mendorong tubuh Rita dengan keras hingga kepalanya membentur akar pohon. Dentuman itu hanya terdengar sekali. Tak ada yang memperhatikan. Mereka terlalu sibuk tertawa dan menghapus jejak sepatu. Kemudian mereka kabur. Meninggalkan 2 tubuh di tanah seperti sampah malam. Di jalan, mereka tertawa-tawa lagi, membagi botol terakhir, dan melaju tanpa rasa takut. Ivan, anak polisi itu, bahkan dengan enteng mengirim pesan kepada ayahnya, bahwa semuanya beres. Menjelang subuh, seorang petani yang lewat hendak mengambil air di sumur tua dekat SD menemukan tubuh-tubuh itu. Ia gemetar, hampir menjatuhkan ember. Dalam panik, ia berlari memanggil warga. Tak lama, tempat itu dipenuhi orang. Beberapa menjerit, beberapa menangis. Rina masih hidup, tapi linglung. Ia hanya menatap kosong, lalu tertawa sendiri sambil menunjuk ke langit. Rita sudah tak bisa diselamatkan. Kepalanya retak, kulit lehernya lebam, dan tangan kirinya patah. Ambulans datang. Polisi menyusul. Tapi sejak awal, suasana sudah dikendalikan. Ayah Ivan, yang menjabat sebagai kepala unit reserse di Polres Kabupaten, datang lebih awal dari wartawan. Ia berdiri di garis depan, memerintah bawahannya untuk mengamankan TKP,
dan segera menyatakan bahwa ini adalah kecelakaan tunggal. Motor yang dikendarai korban ditemukan roboh di semak, setengah rusak. Mereka mungkin menabrak pembatas jalan dan terlempar, begitu katanya dengan nada meyakinkan. Tak ada penyelidikan lanjutan. Tak ada forensik. Tak ada jejak sidik jari. Barang bukti lenyap sebelum siang. Saksi diinterogasi ringan, lalu dilepas. Warga hanya bisa menunduk. Siapa yang berani melawan aparat? Apalagi jika pelakunya adalah anak orang dalam. Sore harinya, jenazah Rita dibawa pulang dalam peti kayu ringan, ditutup rapat tanpa boleh dibuka. Mbah Joyo hanya bisa duduk di pojok ruangan, tangannya menggenggam tas plastik berisi baju kerja cucunya yang basah dan robek. Di sebelahnya, Rina duduk memeluk lutut, bergumam tak jelas sambil mengayun-ayunkan badannya sendiri. Kadang menangis tanpa sebab. Kadang tertawa seperti anak kecil yang baru mendapat mainan. Mbah Joyo tidak menangis. Bukan karena tidak peduli, tapi karena jiwanya telah kosong. Terlalu banyak kehilangan, dan kini kehilangan lagi yang paling dicintainya. Ia hanya menatap langit-langit rumah, seperti berharap ada cahaya turun menjemput logikanya yang sudah tak bisa menjelaskan semua ini. Pemakaman Rita berlangsung esok paginya. Tak ramai. Tak banyak doa yang terdengar. Beberapa tetangga datang, tapi suasananya seperti pemakaman yang dipaksakan selesai cepat. Polisi tidak datang. Wartawan tidak hadir. Seakan semua ingin melupakan kejadian ini dengan cepat. Laporan resmi menyebutkan, kecelakaan tunggal akibat jalan licin. Selesai. Titik. Namun di hati Mbah Joyo, tak ada yang selesai. Semakin malam, hatinya semakin dingin. Ia merasa ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Ia tahu cucunya tidak mungkin sekadar jatuh motor lalu meninggal. Ia tahu dari cara tubuh Rina gemetar setiap kali mendengar suara knalpot. Ia tahu dari mimpi yang datang malam itu. Malam pertama setelah pemakaman, Mbah Joyo bermimpi. Ia berdiri di bawah pohon angsana, pohon yang sama di dekat SD. Di sana, Rita berdiri. Rambutnya panjang terurai, wajahnya pucat. Ia tak berkata apa-apa, hanya menunjuk ke arah sekolah. Matanya memohon. Air matanya mengalir. Lalu tubuhnya kabur seperti asap dan menghilang. Mbah Joyo terbangun dengan dada sesak. Ia menyebut nama cucunya, tapi tak ada jawaban. Di pojok rumah, Rina masih bergumam sendiri, menyanyikan lagu masa kecil yang tak pernah diajarkan siapapun. Esok malam, mimpi itu datang lagi. Dan malam-malam berikutnya, selalu sama. Rita datang. Membisu. Menangis. Menunjuk ke arah yang sama. Sekolah itu. Tempat semua mimpi berubah menjadi mayat. Dan sejak malam itu, mimpi demi mimpi menjadi tamu tak diundang yang memaksa masuk ke dalam tidur Mbah Joyo. Setiap malam, tubuh renta itu terjerembab dalam bayangan sama. Rita berdiri di bawah pohon angsana. Rambutnya terurai kusut, tubuhnya basah kuyup seperti habis diguyur hujan, dan matanya selalu menyisakan permohonan. Tak ada suara, tak ada kata. Hanya lirih tangisan dan jari telunjuk yang menunjuk ke satu arah, bangunan tua SD yang kini hanya dihuni kelelawar dan angin malam. Mbah Joyo mulai takut untuk tidur, tapi tubuh tua tak bisa terus terjaga. Dan ketika malam datang, mimpi itu datang lagi. Tak berubah. Tak berganti. Ia mulai menghitung. 7 malam. 8 malam. 9 malam. Semua dengan isi yang sama, namun tekanan batin yang terus membesar. Ia bangun dengan napas terengah, keringat dingin membasahi punggung, dan hatinya seperti dicekik oleh tangan tak kasat mata. Ia mencoba mengabaikan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, suasana rumah perlahan berubah. Rina mulai bicara dalam tidur. Gumamannya tak jelas, namun beberapa kali terdengar menyebut nama, Tony, jangan Ivan. Bibirnya bergetar, tubuhnya menggigil, dan ketika terbangun, ia menangis seperti anak kecil yang kehilangan boneka.
Siang harinya, ia akan duduk di pojok rumah, memeluk lutut dan menatap dinding. Ketika ditanya, jawabannya selalu berubah-ubah. Kadang ia bilang belum makan, padahal baru saja menghabiskan sepiring nasi. Kadang ia memanggil Mbah Joyo sebagai ayahnya sendiri yang sudah wafat belasan tahun lalu. Kondisinya semakin mengkhawatirkan. Ia sering melamun di sumur, berdiri lama di belakang pintu, bahkan pernah mencoba keluar rumah di tengah malam sambil membawa sendok dan piring. Katanya ingin makan di rumah Rita. Padahal Rita sudah dikuburkan di pemakaman belakang rumah, persis di bawah pohon mangga yang dulu sering mereka panjat saat kecil. Mbah Joyo makin hari makin tenggelam dalam rasa bersalah dan marah yang menumpuk. Ia merasa gagal. Gagal melindungi Rita. Gagal menjaga kewarasan Rina. Dan gagal sebagai satu-satunya orang yang tersisa dalam hidup dua cucu yang ia sayangi melebihi dirinya sendiri. Satu sore, setelah menyuapi Rina yang terus menangis karena merasa perutnya kosong meski sudah 3 kali makan, Mbah Joyo duduk lama di tangga dapur. Di hadapannya, langit mulai berubah jingga. Sore tampak muram. Angin bertiup membawa suara daun pisang yang bergesekan satu sama lain. Tapi di telinganya, yang terdengar hanya desahan nafas berat dalam mimpi yang tak pernah berhenti datang. Ia menatap tanah. Ada bekas jejak sepatu kecil di dekat makam Rita. Tapi tak ada yang pernah datang berziarah. Ia yakin, malam tadi ada yang berjalan di sana. Mungkin hanya hewan. Mungkin angin. Tapi entah kenapa, jantungnya berdegup lebih cepat. Malam itu, ia tak tidur. Ia hanya duduk di samping tungku yang sudah padam, menatap foto tua di dinding. Foto keluarga, saat anaknya masih hidup. Saat cucu-cucunya masih kecil, tertawa riang di pangkuannya. Dunia terasa sangat jauh. Cahaya kehidupan seperti sudah padam, menyisakan bara yang semakin dingin dan rapuh. Tepat pukul 2 dini hari, ia mendengar suara ketukan. Bukan dari pintu, tapi dari jendela. Pelan. Pelan sekali. Seperti kuku yang menggesek kayu. Ia diam. Tak bergerak. Tapi hatinya gemetar. Ketukan itu berhenti. Digantikan oleh suara samar, suara tangis. Tangis perempuan muda. Bukan suara Rina. Lebih lirih, lebih menyesak, seperti suara seseorang yang tercekik kesedihan tanpa mampu bersuara. Ia berjalan perlahan ke arah jendela. Tak ada siapa-siapa di luar. Hanya kebun pisang dan pagar bambu. Tapi di balik itu semua, Mbah Joyo tahu suara itu bukan dari dunia ini. Ia kembali ke dalam, mengambil sarung dan tongkat tuanya, lalu berlutut di atas tikar lusuh tempat biasa ia berdoa. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia tak meminta keselamatan. Ia tak memohon panjang umur. Ia tak mengharapkan rejeki. Ia hanya bicara dalam hati. Jika memang kau datang, cucuku, katakanlah, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Tak ada jawaban. Hanya udara dingin yang merayap ke sela-sela tulangnya. Dan itulah malam yang menjadi penentu. Paginya, ia duduk lama di teras, menatap kebun yang dulu selalu ramai oleh tawa cucunya. Di pikirannya, semua potongan kejadian mulai menyatu. Motor yang jatuh tapi terlalu jauh dari luka kepala Rita. Rina yang linglung seperti dicekoki sesuatu, laporan polisi yang terlalu cepat ditutup, dan mimpi yang tak pernah berubah isi. Kebenaran tidak lagi bisa ditunggu. Ia harus dicari. Siang itu, setelah memberi makan Rina dan menitipkannya pada tetangga sebelah, Mbah Joyo melangkah pelan ke arah jalan setapak yang menuju ke pinggir desa. Kakinya bergetar, tapi tekadnya tak goyah. Ia membawa sehelai kain kafan yang belum sempat dipakai saat penguburan Rita, dan sebotol minyak kelapa yang disimpan untuk berobat. Kedua benda itu disimpan dalam kantong kain, digendong di punggung. Tujuannya satu. Mencari Mbah Marto. Sahabat masa kecilnya, yang kini dikenal sebagai seorang dukun tua yang tinggal sendirian di dekat sungai kering di barat desa. Orang-orang jarang menyebut namanya. Bahkan beberapa menghindarinya. Tapi bagi Mbah Joyo,
Hanya orang itu yang bisa menafsirkan apa yang ia alami. Hanya dia yang bisa menjembatani antara dunia yang terlihat dan dunia yang tak kasat mata. Langkah Mbah Joyo terhuyung, tapi tekadnya membara. Ia tahu jalan ini panjang. Ia tahu risikonya besar. Tapi lebih besar lagi luka yang ditinggalkan di hatinya. Ia tak butuh balasan. Ia hanya butuh keadilan. Dan jika hukum manusia tak bisa mengadilinya, maka biarlah kekuatan lain yang bekerja. Panas yang menyengat kulit, tapi tak mampu menghentikan langkah tua yang perlahan menyusuri jalan setapak menuju barat desa. Ranting-ranting kering merintangi jalur tanah, dedaunan kering gemertak di bawah sandal jepit Mbah Joyo yang telah tipis. Di kejauhan, suara burung jalak bersahutan, namun udara seakan tak membawa kehidupan. Sepi. Seperti menyambut seseorang yang datang bukan untuk pulang. Rumah Mbah Marto tersembunyi di balik semak tinggi dan pohon randu yang menjulang angkuh. Atap rumbia yang menunduk, dinding dari anyaman bambu yang mulai robek, dan pintu kayu yang diganjal batu. Tak ada pagar. Tak ada suara. Tapi saat Mbah Joyo melangkah mendekat, udara sekeliling terasa berubah. Lebih dingin. Lebih padat. Seolah tiap langkahnya memasuki ruang antara yang tidak lagi sepenuhnya milik manusia. Ia mengetuk pintu 3 kali. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk sekali lagi, lebih pelan. Dan perlahan pintu itu membuka sendiri, mengeluarkan decit panjang seperti seseorang yang lama memendam napas. Di dalam, ruangan itu gelap. Asap dupa menyelinap dari sudut ruangan, dan aroma cendana bercampur tanah basah menyergap hidung. Di pojok, duduklah seorang lelaki tua dengan tubuh kurus dan rambut yang sepenuhnya memutih, menjuntai ke bahu. Kedua matanya tertutup, tapi tangannya bergerak perlahan, menggambar sesuatu di atas tanah dengan kayu kecil, simbol yang tidak dikenal, namun terasa tua dan berat. Mbah Marto, bisik Mbah Joyo, nyaris tak terdengar. Lelaki tua itu membuka matanya. Pandangannya tak tajam, tapi dalam. Seperti bisa menembus balik wajah dan langsung menelanjangi jiwa. Kau datang, Joyo, ucapnya lirih. Waktumu telah tiba. Mbah Joyo berlutut. Bukan karena hormat, tapi karena lututnya memang tak lagi kuat. Ia membuka buntalan kainnya, mengeluarkan selembar kain kafan putih dan botol minyak kelapa, lalu menaruhnya di hadapan Mbah Marto. Ia tidak langsung bercerita. Tidak perlu. Karena sebelum satu kata pun keluar, Mbah Marto sudah mengangguk pelan, seolah seluruh isi mimpi dan derita itu telah ia tangkap jauh sebelum tamunya mengetuk pintu. Cucumu belum tenang, ujar Mbah Marto, sembari menunduk menatap tanah. Mbah Joyo menelan ludah. Dadanya nyeri. Tapi ia tak bisa mundur. Arwahnya terikat. Bukan karena kematian biasa, tapi karena ketidakadilan yang membusuk. Dan selama dunia tidak menebusnya, ia akan terus mengetuk pintu malam. Terus menggedor mimpi siapapun yang mencintainya. Mbah Joyo menatap tanah. Matanya mulai basah. Tapi ia tahu, ia harus kuat. Untuk Rita. Untuk Rina. Dan untuk dirinya sendiri yang selama ini hanya bisa dia menyaksikan kebenaran dikubur oleh kuasa dan jabatan. Aku ingin mereka dihukum, suaranya akhirnya pecah, serak, namun bulat. Dengan cara yang tidak bisa dibatalkan. Biar rasa takut mereka dibayar dengan kepanikan. Biar dosa mereka dilunasi dengan derita. Mbah Marto mengangguk pelan. Tapi wajahnya tidak serta-merta menunjukkan setuju. Ia mengambil segumpal abu dari mangkuk tembikar, lalu menaburkannya ke atas api kecil di sampingnya. Asap mengepul, membentuk pusaran tipis di udara. Di dalamnya, tampak samar bayangan 5 lelaki muda yang tertawa, memegangi botol, dan tertawa seperti binatang. Satu di antara mereka tampak mengenakan jaket hitam dengan logo kepolisian kecil di bahunya. Ya, Ivan. Anak orang penting. Berkuasa di hukum, tapi buta terhadap kebenaran. Mbah Joyo mengangguk lirih. Ia tahu.
Ia tahu semuanya. Tapi balas dendam butuh harga, lanjut Mbah Marto. Kau harus menyerahkan sesuatu yang paling berharga yang masih kau miliki. Tanpa ragu, Mbah Joyo membuka kantong bajunya. Ia mengeluarkan selembar surat tanah, bukti kepemilikan sawah satu-satunya yang masih tersisa dari warisan istrinya dulu. Sawah itu menjadi sumber satu-satunya penghasilan mereka. Tapi kini, demi Rita, demi rasa adil, tak ada lagi harga yang terlalu tinggi. Sawah itu diletakkan di atas dupa menyala. Mbah Marto tidak terkejut. Ia hanya menunduk hormat, lalu mengangkat tangan ke langit-langit rumah, dan mulai melantunkan mantra yang nyaris tak terdengar namun menggema hingga ubun-ubun. Ritual dimulai malam itu juga. Tanah dibuka dengan kuku. Kain kafan ditanamkan ke dalam lubang kecil yang digali tepat di tengah lingkaran mantra. Di atasnya, Mbah Marto menaburkan minyak kelapa yang telah dicampur dengan air dari 7 sumur, lalu menanam rambut milik Rina yang diam-diam dibawa oleh Mbah Joyo, potongan baju Rita yang robek, dan secuil tanah dari makamnya. Langit malam itu mendung. Tapi tidak turun hujan. Yang turun adalah aroma kematian. Dan sejak malam itu, dunia tak lagi sama. Joni, pemuda pertama yang waktu itu mendorong kepala Rita, bangun dengan napas terengah dan perut membusung. Ia menangis, lalu tertawa, lalu muntah di tengah malam. Ibunya yang melihatnya menggigil karena ia terus berteriak menyebut nama yang tak dikenali. Dia berdiri di jendela, bajunya sobek, matanya hitam. Tony mengalami kecelakaan aneh. Motornya menabrak pohon randu, meski jalan lurus dan tidak ada tikungan. Tapi saksi melihat Tony seperti berbicara sendiri, lalu menjerit ketakutan dan memelintir setang motor ke arah batang pohon seakan melarikan diri dari sesuatu yang tak terlihat. Benny mendadak bisu. Suaranya hilang. Mulutnya menganga tapi tak mampu mengucap. Ia mencoba menulis, tapi tangannya lumpuh. Ia hanya bisa duduk memeluk lutut, menatap kosong ke dinding kamarnya. Anton mimisan setiap malam. Tapi bukan darah yang mengalir, melainkan cairan hitam kental yang membuat lantai rumah lengket seperti lendir. Ibunya mencium bau anyir, tapi dokter bilang itu hanya sinus. Tak ada penjelasan pasti. Ivan belum tersentuh. Tapi gelagatnya mulai berubah. Ia gelisah. Tak bisa tidur. Ayahnya menyadari, tapi hanya menyarankan untuk sholat malam dan banyak berdoa. Tapi doa-doa itu tidak sampai, karena penghalangnya adalah kebenaran yang ia sembunyikan sendiri. Dan di tengah semua itu, di rumah tua yang senyap, Mbah Joyo duduk diam di serambi. Menatap langit. Tak berkata. Tak bersorak. Ia hanya menunggu. Karena keadilan sedang turun perlahan dari perut bumi. Dan bumi, sejak malam itu, tak lagi diam. Ia mulai membuka rahasia dalam bisikan angin, dalam retakan kaca jendela, dalam gemertak genteng saat dini hari. Keheningan berubah menjadi jerit samar. Sunyi menjelma menjadi ketukan aneh di dinding. Malam-malam yang dulu hanya diisi desah nafas tidur, kini dipenuhi suara langkah kaki, di atas plafon, di balik pintu, atau dari bawah kolong ranjang. Joni adalah yang pertama merasakannya. Tubuhnya semakin kurus. Kulitnya pucat, bahkan sinar matahari tak sanggup mengusir kegelapan yang menempel di wajahnya. Ia tidak lagi keluar rumah. Wajahnya selalu tertunduk. Dan setiap malam, ia terbangun dengan peluh membanjiri tubuh, memegangi dada, dan berteriak histeris, karena setiap kali mata terpejam, wajah Rita muncul di balik kelopak matanya. Wajah yang sama. Wajah dengan mata lebam dan kepala miring tak wajar, menatap dari celah pintu dengan senyum beku. Ia pernah lari ke kamar mandi dan berendam dalam bak penuh air selama 2 jam, berharap rasa dingin bisa menghapus jejak bayangan itu. Tapi ketika ia menengadah, ia melihat rambut panjang menggantung dari langit-langit. Tak ada tubuh, hanya rambut dan darah hitam yang menetes pelan. Ia menjerit hingga pingsan, dan sejak itu tak pernah lagi menyentuh air malam hari. Tony kehilangan arah. Ia tak lagi bisa mengenal siang dan malam. Tidurnya terbalik,
makan pun sembarangan. Namun satu hal yang tak pernah absen, suara di balik telinganya. Suara perempuan yang menyanyi lagu anak-anak dengan nada rusak. Ia mencoba menyumbat telinga dengan kapas, dengan headphone, bahkan pernah menempelkan lilin cair agar lubangnya tertutup. Tapi suara itu tetap ada. Melingkar di dalam kepalanya seperti ular. Ia membentur-benturkan kepala ke tembok, berharap suara itu hilang. Tapi yang datang malah sosok Rina, berjalan merangkak di lantai rumahnya, sambil tertawa kecil. Rina yang dulu pernah mereka cengkeram, dicekoki, dan ditinggal dalam gelap. Kini ia hadir bukan sebagai gadis linglung, tapi bayangan rusak yang membawa murka. Tony menangis, menggigit jari sendiri hingga berdarah, tapi tak ada yang bisa menyelamatkan pikirannya yang mulai keropos. Benny mulai membusuk. Tubuhnya menebar aroma aneh. Bukan busuk biasa, tapi bau seperti daging tua yang disimpan dalam karung basah. Ia tak bisa bicara, hanya bisa duduk di sudut rumah dengan tubuh yang kian menghitam. Kulit di lengan mulai mengelupas, seperti habis disayat entah oleh apa. Ibunya mengira itu penyakit kulit. Tapi ketika dibawa ke puskesmas, perawat pingsan karena melihat tubuhnya penuh ulat kecil yang muncul dari pori-pori. Rumahnya dikucilkan. Tetangga mulai berbisik. Ada yang bilang Benny terkena guna-guna. Ada pula yang percaya ia sedang dihukum. Tapi tak ada yang berani bicara terus terang. Karena semua tahu, mereka berlima menyimpan rahasia kotor. Rahasia yang sudah dikunci rapat oleh seragam dan kekuasaan. Anton makin gila. Setiap malam ia menggambar wajah di tembok kamarnya. Wajah yang sama, berulang kali. Bibir sobek, mata sayu, dan rambut panjang. Tembok rumahnya kini seperti museum lukisan arwah. Ibunya sempat menghapus gambar-gambar itu, mengecat ulang, bahkan memanggil ustaz. Tapi besoknya, gambar itu muncul lagi. Dan kali ini, gambarnya bergerak. Perlahan. Setiap hari, wajah itu makin mendekat. Makin besar. Seolah hendak keluar dari tembok dan menghampiri. Dan Ivan, yang semula merasa kebal, mulai goyah. Ia masih berusaha tampil biasa. Tapi hatinya seperti diikat rantai. Ia mulai merasa diawasi. Di kamar, di kantor polisi, bahkan di kamar mandi. Ia tak bisa melihat dengan jernih. Bayangan hitam selalu berdiri di pojok matanya, mematung, lalu menghilang saat didekati. Ia tidur dengan lampu menyala. Ia mandi dengan pintu terbuka. Ia tak pernah lagi berkendara malam hari, karena setiap lewat SD tua, motornya mendadak mati. Seperti ada tangan yang mencengkeram roda, menghentikan laju. Ayahnya, seorang perwira, awalnya tak percaya. Tapi ketika suatu malam Ivan berteriak dan pingsan di halaman rumah sambil memegangi mata, ia mulai goyah. Ivan berkata bahwa ia melihat Rita berdiri di atas genteng. Bukan sosok bayangan, tapi tubuh nyata. Bajunya robek, kulitnya pucat, dan tangan kirinya menunjuk ke arah ayahnya sendiri. Sejak malam itu, sang ayah jatuh sakit. Badannya lumpuh dari pinggang ke bawah. Dokter tak menemukan sebab pasti. Tidak stroke. Tidak jantung. Tidak saraf. Semua normal. Tapi tubuhnya tak lagi bisa bergerak. Ia hanya duduk di kursi roda, menatap langit-langit sambil menangis. Ia tahu, dosa anaknya kini mulai menagih bayaran. Dan ia adalah bagian dari sistem yang menutupinya. Desas-desus mulai menyebar di desa. Ada yang bilang 5 pemuda itu sedang terkena azab. Ada pula yang percaya mereka dikutuk. Tapi tak ada yang berani menyebut nama. Semua merasa ngeri. Karena di tengah malam, banyak warga mulai mendengar suara tangis perempuan dari arah sekolah. Suara sepatu motor melintas tanpa pengendara. Bahkan kadang terlihat 2 gadis kembar berjalan di jalan setapak, tapi lenyap ketika didekati. Di rumahnya yang sederhana, Mbah Joyo hanya duduk di beranda. Ia tak tertawa. Tak merayakan apapun.
Tapi setiap malam, ia menyalakan pelita kecil di dekat foto Rita, lalu duduk bersila sambil menatap api. Kadang ia berbicara lirih, seolah ada yang mendengarkannya. Kadang ia terdiam berjam-jam. Rina mulai menunjukkan perubahan. Meski belum sepenuhnya pulih, ia sudah mulai makan teratur. Ia bisa menyebut nama Mbah Joyo lagi. Bahkan sekali waktu ia berkata, "Aku kangen Rita." Mbah Joyo tertegun. Ia hanya mengangguk. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, penderitaan orang-orang yang menghancurkan cucunya bukanlah akhir. Masih ada satu yang belum jatuh. Masih ada Ivan yang terus dilindungi oleh bayang-bayang kekuasaan. Tapi langit tidak pernah diam terhadap kebusukan yang ditanam dalam-dalam. Dan bumi sudah mulai menumbuhkan tangan-tangan tak kasat mata, yang mencengkeram dosa dengan kuku hitam dan niat yang tak akan berhenti sebelum semua lunas. Ivan tahu, ia sedang diawasi. Bukan oleh polisi. Bukan oleh wartawan. Tapi oleh sesuatu yang tak tampak, tak berbentuk, namun keberadaannya terasa nyata, membuntuti langkahnya, mengendap di bayangannya, dan merayapi pikirannya dengan bisikan-bisikan dingin di tengah malam. Sejak malam sang ayah tersungkur dan lumpuh tanpa sebab, rumah itu tak pernah lagi benar-benar hidup. Semua yang tinggal di dalamnya seperti bayangan. Ivan berjalan di antara lorong dan kamar yang tak lagi hangat. Ibunya lebih sering termenung di dapur. Adiknya jarang pulang. Dan ayahnya hanya duduk diam di kursi roda, menatap keluar jendela tanpa kata, seperti sedang melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Ivan mencoba bertahan. Ia datangi tokoh agama. Ia minta air doa. Tapi semua itu hanya meredakan satu malam. Esoknya, mimpi buruk kembali hadir. Rita muncul dalam tidurnya, berdiri di ujung kasur, diam, namun sorot matanya menusuk. Kadang, tubuhnya terlihat menggigil dengan kepala yang tergantung ke samping, lehernya memar, bibirnya sobek. Kadang pula ia muncul dalam bentuk anak kecil, tertawa sambil membawa dompet lusuh dan handphone yang dulu dirampas. Ketika Ivan bangun, kamarnya berantakan. Tirai robek. Cermin retak. Dan kaca jendela dipenuhi embun yang membentuk 5 huruf, "Kau belum lunas." Malam-malam Ivan berubah menjadi labirin horor yang tak punya pintu keluar. Suara ketukan terdengar dari loteng meski rumah itu tak punya loteng. Genteng kamar tidur mulai rembes, bukan karena hujan, tapi karena cairan hitam lengket yang menetes satu demi satu ke bantal tempat ia menyandarkan kepala. Ia pindah kamar. Tapi kejadian serupa tetap datang. Suara langkah kaki di atap. Tawa kecil di pojok ruangan. Dan bisikan dari bawah kasur yang tak bisa dihapus oleh doa apapun. Ivan mulai kehilangan akal. Pada malam ke-40 sejak kematian Rita, suara itu datang dengan lebih jelas. Suara motor menderu di luar rumah, berhenti tepat di depan gerbang, lalu terdengar langkah 2 orang turun. Ivan mengintip dari balik tirai, namun halaman kosong. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia berbalik, televisi menyala sendiri. Layarnya menampilkan rekaman hitam putih, 2 gadis kembar tertawa di atas motor. Rita dan Rina. Kamera mengikuti mereka hingga berhenti di depan SD tua. Dan kemudian, gambar menjadi kabur. Hanya terdengar jeritan dan tawa laki-laki yang mabuk. Ivan menjerit. Ia meraih palu dan menghantam layar televisi hingga pecah. Tapi layar itu tetap hidup. Tetap menampilkan wajah yang sama, wajah Rita dengan tatapan menembus tulang. Esok harinya, Ivan tidak masuk kantor. Ia mengurung diri, menutup semua cermin dengan kain hitam, membuang semua foto masa kecil, dan mulai berbicara sendiri. Ia menulis kata-kata di tembok kamarnya dengan spidol hitam. Saya bersalah. Saya bersalah. Saya bersalah. Ibunya menangis. Tapi tak ada yang bisa dilakukan. Bahkan ayahnya yang duduk di kursi roda hanya bisa menggenggam ujung kain sarungnya dan menatap nanar ke arah Ivan dengan mata kosong. Mereka tahu, rumah ini bukan milik mereka lagi. Sore hari,
Seekor burung gagak masuk lewat celah ventilasi, berputar-putar di dalam rumah, lalu mati jatuh di atas altar kecil tempat ibunya biasa menaruh bunga. Di leher burung itu, terjerat sehelai rambut panjang. Rambut hitam, basah, dan lengket. Rambut perempuan. Malam pun tiba. Malam ke-41. Ivan tidak tidur. Ia duduk bersila di tengah kamarnya, menggenggam tas ransel tua yang dulu ia rampas dari Rita. Isinya masih ada, dompet lusuh berisi beberapa lembar uang, sebuah kartu identitas, dan selembar foto kecil Rita dan Rina tersenyum di depan cermin. Foto itu kini menguning dan sobek di bagian pinggir, tapi senyuman mereka masih utuh, senyuman yang dulu Ivan lihat sebagai benda mainan. Kini menjadi pisau yang mengiris nuraninya. Dan saat jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, langit-langit kamar retak. Pelan, namun terdengar jelas. Retakan itu membentuk garis panjang seperti cakar yang mengoyak dinding. Debu jatuh ke bawah. Dan suara itu datang lagi. Langkah. Pelan. Berat. Satu demi satu. Seperti seseorang sedang berjalan di genteng, namun tubuhnya menyeret rantai. Ivan berdiri. Tangannya gemetar. Ia menatap ke atas. Lalu terdengar dentuman, genteng bagian atas kamar ambruk, dan sesosok tubuh jatuh dari langit-langit, menghantam lantai dengan suara yang tak bisa dijelaskan. Tapi tubuh itu tidak bangkit. Ia hanya berbaring, memandang ke arah Ivan dengan mata putih dan mulut sobek. Ivan menjerit dan berlari keluar kamar. Tapi lorong rumah tak lagi sama. Tembok berubah menjadi tanah liat. Lantai menjadi lumpur. Dan dari setiap sisi, muncul tangan-tangan hitam yang meraih pergelangan kakinya. Tangan yang dingin, kaku, dan penuh dendam. Ivan berteriak, tapi mulutnya tak bersuara. Ia meronta, namun tak bisa bergerak. Cahaya mati. Hanya suara rintih dan tangis yang tersisa. Pagi ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri, di dalam lemari kayu. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, dan seluruh tubuhnya menghitam seperti terbakar dari dalam. Tidak ada luka. Tidak ada darah. Tapi dokter menyebutkan, syok berat dan gangguan mental akut. Ivan tidak dibawa ke rumah sakit umum. Ayahnya diam-diam menitipkannya di pondok rehabilitasi jauh di luar kota. Tidak ada catatan. Tidak ada berita. Warga hanya mendengar kabar samar bahwa Ivan dikirim mondok. Namun sebagian dari mereka tahu, Ivan tak benar-benar pergi. Arwahnya masih tertinggal di rumah itu. Karena malam-malam setelahnya, suara motor masih terdengar. Ketukan di genteng masih datang. Dan Rita masih berdiri di bawah pohon angsana. Menatap dunia yang telah membunuhnya. Namun kini tak bisa lagi menyentuhnya. Di sudut lain desa, Mbah Joyo berdiri di pematang sawah. Ia menatap hamparan padi yang menguning, satu-satunya sawah yang masih ia miliki setelah satu lainnya dijual demi membayar kutukan. Tapi di wajahnya, tak ada penyesalan. Ia tahu dosa tak bisa dihapus dengan air mata. Tapi keadilan, kadang butuh dibeli dengan darah. Dan malam itu, Rita tak lagi datang dalam mimpi. Untuk pertama kalinya dalam 42 malam terakhir, Mbah Joyo tidur tanpa bayang-bayang. Tidak ada tangis lirih, tidak ada suara ketukan, tidak ada wajah pucat yang meminta pertolongan. Hanya sunyi. Sunyi yang tidak hampa, tapi menenangkan. Seperti tubuh yang akhirnya diterima bumi, dan jiwa yang diantar pergi dengan tenang. Pagi menjelang, dan sinar mentari menelusup melalui celah jendela rumah tuanya. Mbah Joyo membuka mata pelan, tubuhnya terasa ringan meski tulangnya tetap tua. Di sudut ruangan, Rina masih terlelap di tikar pandan, napasnya teratur, wajahnya lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Tak lagi bicara sendiri. Tak lagi meracau soal perut lapar yang tak pernah kenyang. Pagi itu, ia bangun dan bertanya, "Kakek, aku mimpi ketemu Rita." Dia senyum.
Katanya aku harus kuat. Mbah Joyo menatap cucunya lama, lalu mengangguk pelan. Tidak ada air mata. Hanya gemetar halus di sudut bibirnya. Di dalam hatinya, ia tahu, siklus telah selesai. Rantai dendam telah diputus. Rita telah menemukan damai. Namun damai bukan berarti bebas dari beban. Beberapa hari kemudian, ia menjual sawah satunya lagi. Bukan karena kekurangan, tapi sebagai bentuk penebusan. Setengah dari hasilnya disumbangkan ke panti asuhan di kota. Separuh lagi ia gunakan untuk membawa Rina ke pengobatan alternatif yang lebih mendalam. Seorang tabib tua yang masih memahami ilmu jiwa dan semesta. Pengobatan itu tidak instan, tapi perlahan, Rina mulai bisa mengenali hari, mengenali waktu makan, bahkan mulai bisa tersenyum ketika ditunjukkan foto masa kecilnya bersama Rita. Masyarakat desa mulai membuka mata. Mereka tak lagi berani menyebut nama-nama pelaku dengan enteng. Mereka tahu apa yang telah terjadi bukan hanya tragedi, tapi pengingat bahwa kejahatan yang dilindungi kuasa akan dipangkas oleh kekuatan yang lebih tinggi dari langit dan lebih dalam dari tanah. Desas-desus tentang Ivan hanya tinggal bisik. Rumahnya dijual diam-diam. Ayahnya pensiun dini dari dinas. Ibunya menghilang ke rumah keluarganya di kota lain. Rumah itu kosong. Namun setiap malam bulan gelap, beberapa orang bersumpah melihat cahaya lampu menyala sendiri dari dalam. Bahkan beberapa saksi mata pernah melihat sosok gadis muda duduk di beranda rumah itu, menggoyang-goyangkan kakinya sambil memeluk tas ransel sekolah. Warga tak berani mendekat. Keadilan telah datang, tapi jejaknya tak bisa dihapus sepenuhnya. Suatu sore, Mbah Joyo berjalan pelan ke pemakaman belakang rumah. Ia membawa seikat bunga melati, kain putih bersih, dan selembar surat yang ditulis dengan tangan gemetar. Di bawah pohon mangga itu, ia duduk bersila di samping makam Rita. Cucuku, bisiknya dalam hati. Kakek sudah melakukan apa yang bisa kakek lakukan. Tapi tetap saja, rasa bersalah ini tak bisa dikubur. Maafkan kakek. Ia menaburkan bunga, lalu membakar sejumput dupa kecil. Asapnya naik perlahan, menari-nari di udara sore yang muram. Tak ada angin. Tak ada suara burung. Hanya detapan jantung tua yang masih berdegup untuk sebuah nama yang telah kembali ke tanah. Sore itu, langit tidak cerah, tapi juga tidak gelap. Seperti hati Mbah Joyo. Tidak bahagia, tapi juga tidak muram. Ia berjalan pulang pelan. Di tangannya, Rina menggandeng erat, matanya lebih cerah, langkahnya lebih mantap. Ia mengenakan baju seragam minimarket, sama seperti dulu Rita memakainya. Setelah berbulan-bulan, ia akhirnya diterima bekerja di tempat yang sama, mengisi kembali ruang yang dulu ditinggalkan saudara kembarnya. Pemilik toko berkata, Rina seperti Rita, tapi lebih pendiam. Dan Mbah Joyo hanya tersenyum. Di malam yang sama, untuk pertama kalinya, rumah itu kembali menyala lampunya. Tak lagi redup. Tak lagi suram. Di ruang tengah, Rina duduk menyusun buku catatan kerjanya. Sementara Mbah Joyo duduk di depan radio tua, memutar lagu lawas yang biasa ia dengarkan bersama almarhum istrinya dulu. Suaranya pelan, serak, namun membawa kenangan puluhan tahun yang lalu. Ketika malam semakin larut, Mbah Joyo berdiri di depan rumah. Ia menatap langit. Bintang-bintang berserakan, langit bersih tanpa awan. Dan di antara kerlip cahaya itu, ia merasa ada yang memperhatikannya. Bukan dengan dendam, tapi dengan kedamaian. Seolah Rita, dari tempatnya yang jauh, menyampaikan bahwa semuanya telah selesai. Ia menggenggam tasbih kayu, lalu memejamkan mata. Tak semua dosa bisa dibalas. Tapi tak satupun kebusukan akan abadi. Hidup terus berjalan. Luka tetap tinggal. Tapi kini, luka itu tidak lagi membusuk. Ia mengering, menjadi bekas. Menjadi pelajaran. Dan bagi Mbah Joyo, dunia ini mungkin belum adil. Tapi ia tahu, ada kekuatan yang lebih besar dari pengadilan manusia.
Kekuatan yang diam, namun pasti. Yang tak bisa dibeli, tak bisa dihindari, dan tak akan pernah lupa. Satu demi satu pelaku telah menuai benih dosa mereka sendiri. Satu demi satu, roda keadilan bergerak, bukan di pengadilan, bukan di ruang sidang. Tapi di mimpi-mimpi yang menjerat. Di jeritan yang menggema dalam sunyi. Di tubuh yang lemah namun menyimpan kutuk. Dan ketika semua telah selesai, yang tersisa hanyalah satu. Penebusan yang tertinggal.